Ini tiga-tiganya. Filsafat itu kan identik dengan hal yang minimal kurang Islam, maksimal kafir lah ya. Kok bisa pembicaranya itu filsafat? Enggak, tapi yang menarik di situ adalah Anda menyatakan kalau Islam itu moderat. Udah pas yang harus dimoderatkan umat Islam. Ya. Saya mau minta penjelasan ini lebih dalam lagi. Iya, sebenarnya itu setelah saya tobat dari filsafat. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Yang artinya ya itu kalaupun saya tidak mewakili ketidaktahuan penonton ya saya akan jujur terhadap diri sendiri ya Pak Faiz ya. Yaitu bedanya filsafatnya UIN sama UGM. Betul itu. Langsung kita panggil Habib Hussein Jafar. Waduh, monggo Habib. Nah, bisa salam-salam dikit ya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya seorang Habib industri. Tapi seindustri-industrinya saya gak sampai ngemis donasi. Waduh. Memang Agus ini sudah tidak bakat sukses. Karena sejak namanya aja sudah pasaran. Susah untuk sukses. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga ya memberikan kebaikan ya malam ini ya. Agus kok nggak sukses gimana? Karena ada calon presiden, tetetet Harimurti Yudhoyono yang ngawur. Saya tidak tahu soal itu. Habib kok diajak ngomong politik itu. Gak boleh ya Habib berpolitik. Anda mau politisasi agama? Sebentar. Loh, Islam itu bukannya politik. Politik kebangsaan. Oh. Bukan politik elektabilitas. Nek sejarahnya Habib. Kalau sejarahnya gimana? Kan saya tanya gitu. Katanya Jogja itu penuh dengan enggak, kedamaian. saya tanya sejarah Islam itu. Kok ini penuh dengan propaganda dan provokasi ya? Wes, oke. Istimewa wes. Oke, kita supaya asik ngobrolnya kita panggil narasumber kita yang paling utama dan paling terhormat, Dr. Fahrudin Faiz. Monggo Pak Fahrudin disapa para penggemarnya. Tombol kangen Pak Fahrudin, monggo loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Mohon didoakan saya selamat nggih dijajari mereka berdua ini. Tapi emang ini acara agak tersesat. Karena acaranya Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam. Tapi pembicaranya itu tiga-tiganya alumni filsafat yang kurang Islam. Ini tiga-tiganya. Filsafat itu kan identik dengan hal yang minimal kurang Islam, maksimal kafir lah ya. Kok bisa pembicaranya itu filsafat? Nggak apa-apa, nanti saya mintakan sertifikasi halal. Tapi Pak Fahrudin ini tambah berumur, tambah bercahaya ya. Betul. Rambutnya mesti arahnya. Enggak Pak Fahrudin. Sudah ditebak. Sudah bisa siapa ditebak. yang berani ngajak Guyon? Tapi kita jarang loh ya berani kayak gini sama Pak. Iya. Jajal nek wani ngenyek. Enggak lah. Enggak lah. Guyoni ya. Enggak, kalau berani sama saya jawabnya gampang. Wan ini rocah cilik. Walaupun saya tidak begitu memiliki beban untuk ngecengin Pak Fahrudin Faiz. Karena beliau bukan dosen saya. Kalau dosen kan agak deg-degan kita ya. Jangan-jangan nilai kita. Mari kita lihat nanti teman-teman sepanjang obrolan ini mana yang lebih berkualitas.
alumnus filsafat UIN Yogyakarta, alumnus filsafat UIN Jakarta, atau alumnus filsafat UGM. Tepuk tangannya paling banter Pak, berarti menang aku. Ya, secara kualitas belum tentu siapa yang menang belum diketahui. Tapi secara kuantitas sudah pasti 3,5 juta followersnya. Oh, betul. Tantangan utama filsafat itu adalah didengar orang, populer. Jadi paling populer saya, nomor 2 Pak Faiz, nomor 3 gak ada. Nabi Muhammad itu Beb. Lah itu kakek ketika saya. sedang dakwah. Kakek saya. Lah iya. Anda berhak mengklaim sebagai kakek. Ketika sedang berdakwah 10 tahun itu berapa umatnya? Umatnya sedikit. Nah, solid saya. Kecil tapi solid. Iya. Setelah itu baru kalau sukses. demonstran itu ibaratnya polisi datang itu bubarkan atau bentrok. Oke, gitu. Saya Kalau diminta untuk followersnya saya diminta mengingatkan audiens jangan ada yang merekam. Apa masalahnya? Kenapa nggak boleh merekam? Kok dilarang-larang? Nggak suka saya. Yang mau merekam saja. Iya. Yang penting jangan diedarkan gitu. Dan yang penting mic-nya juga jangan dimatikan. Ya, maksudnya itu jangan live ya, kira-kira gitu. Tapi oke lah, itu nggak usah terlalu diributkan. Mulai agak serius nih Mas. Maaf ya teman-teman, saya mulai agak serius. Jaga diri baik-baik, jaga jarak, jernihkan pikiran. Pak Farudin. Kok saya dulu? Enggak, pokoknya jenengan. Waktunya serius ya. Kalau serius Pak Faiz aja lah. Karena ini penting untuk memberikan fundamental obrolan kita. Harus seorang scholar dulu yang ngobrol. Emang saya bukan fundamentalis. Iya. Ini tema kita ini kan sebetulnya substansi dasarnya ada pada pluralisme dan ada pada moderasi. Gitu ya. Terutama konteksnya keagamaan. Teman-teman kalau mau rajin menyimak ya, Pak Farudin ini punya konsentrasi khusus sebetulnya di bab pluralisme. Karena ngaji filsafat yang sudah berusia 10 tahun, seri ke-19-nya itu sudah ngomong soal pluralisme. Dan seri ke-100 itu ngomong lagi pluralisme. Kalau seri ke-19 itu adalah ontologinya, ya. Kalau yang ke-100 itu lebih praktikalnya. Gitulah, kira-kira begitu. Saya sebut angkanya supaya saya mirip Ustadz Adi Hidayat. Bedanya itu Quran, ini YouTube. Monggo, enggak, karena begini ya. Sesuatu itu kalau dibicarakan menurut hemat saya, ya, yang enggak setuju enggak apa-apa. 1, dianggap penting. 2, dianggap masih problem besar. Nah, jangan-jangan tadi yang dipidatokan oleh Bapak Dirjen atau apa ya? Nah, itu jangan-jangan sebetulnya masih laten persoalan itu di sini. Ya, saya kurang tahu, tapi monggo Pak Farudin Faiz. Kenapa pluralisme mesti harus kita bicarakan terus-menerus? Apakah itu fundamental persoalan kita? Ataukah persoalan itu masih laten di dalam kehidupan kita? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama berarti Mas Butut ini subscriber saya. Hafal nomor serinya saya aja. Kalau mau dites itu saya kira-kira nomor 1 berani saya. Seri ini ngomongin apa seri? Oh iya. Oke. Termasuk jeda menulis saya hafal. Berarti bohong. Karena namanya yang benar jeda nulis, bukan jeda menulis. Jeda ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana saya lebih menguasai jeda nulis daripada yang bikin. Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin saya lebih suka menyebutnya ya, mengangkat lagi wacana pluralisme, termasuk moderasi beragama, mungkin istilahnya namanya mainstreaming. Mainstreaming itu kita
bawa ke tengah kembali. Karena memang diakui atau tidak, belakangan muncul gejala-gejala, fenomena-fenomena yang jangan-jangan itu indikasi kita mulai melupakan bahwa hidup ini bineka. Hidup ini isinya ya macam-macam. Nah, fenomena itu bisa kita lihat misalnya banyak orang ngotot dengan kebenarannya sendiri. Banyak orang merasa dialah satu-satunya, yang lain salah semua. Terus muncul konflik-konflik. Baik di level pemikiran, apalagi di medsos, bahkan beberapa kelihatan dalam kehidupan nyata. Maka wacana-wacana seperti pluralisme, moderasi, dan lain sebagainya itu memang menurut saya istilah pasnya itu kita mainstreamkan lagi. Mungkin kalau pakai istilahnya Habib, kita viralkan saja sering-sering. Biar orang sadar bahwa kenyataan hidup kita, kalau bahasa agama, sunnatullahnya hidup itu ya memang beragam, memang plural. Jadi ketidakterimaan kita terhadap pluralitas keragaman itu jangan-jangan kalau bahasa tasawufnya menunjukkan kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, kondisi yang bineka, yang plural ini. Jadi menurut saya ya memang problem hari ini itu wacana-wacana itu terpinggirkan, kalah viral oleh yang keras-keras, oleh yang ingin menang sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu apa problem kita semua untuk memahami bahwa hidup ini beragam? Secara filosofis ini. Secara filosofis setiap orang itu sebenarnya punya bakat egois. Tidak hanya, apalagi yang di tengah ya. Iya. Iya. Jadi setiap orang itu kita itu ngaku apa tidak kan merasa bahwa yang saya yakini, yang saya terima, yang saya kaji selama ini itu yang paling benar kan. Setiap orang punya kecenderungan begitu. Jadi kecenderungan ini kemudian kalau tidak dimanage dengan baik, jatuhnya adalah konflik karena tabrakan dengan egoisme yang lain, selfish yang lain. Yang itu kemudian membuat kita dalam hidup ini terus rasanya, kan banyak orang bilang hidup hari ini tuh rasanya sangat kompetitif, balapan. Apa-apa serba balapan, kayak tadi loh, ayo followernya berapa, subscribernya berapa. Itu kelihatan kan. Maksud saya itu kan. Ya. Jadi supaya nanti yang nonton lewat YouTube itu juga jelas kan, udah kelihatan gitu kan. Ya. Arahnya ke situ mesti. Jadi kan rasanya kok terus jadi capek. Itu saya belum bilang hatersnya berapa ya. Iya. Nanti saya akan tanya soal itu. Jadi situasi seperti itulah yang kemudian membuat kita tidak produktif akhirnya. Jadi semata hanya soal ego. Sebagian besar karena itu. Ada nggak yang lain? Ya ego itu kan nanti menyebarnya ke arah kepentingan. Menyebarnya ke arah ego itu kan bisa tidak hanya kecil aku tapi sektoral. Bisa ego kelompok dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat kemudian kita sering lupa bahwa selain kelompokku ada kelompok yang lain. Selain aku ada dia, ada kamu. Dan itu yang sering kita lupakan. Oke. Itu faktor dominan yang menghalangi orang untuk memahami keberagaman. Iya. Nah, secara filosofis juga, bagaimana cara melewati itu? Kita sengaja agak lama ini supaya yang di tengah agak kikuk, Pak Harudin. Iya, biar Habib nanti yang ngegongi ya. Saya ngomong yang lain. Itu bedanya orang bijak dan tidak bijak. Jadi begini kalau saya menurut hemat saya sebenarnya di level pemahaman dan pengetahuan kalau ditanya orang itu semuanya akan bilang ya hidup ini memang beragam, memang plural. Tapi yang sering terlewat itu level kesadaran. Jadi level kesadaran itu berarti pemahaman tadi itu terlibat dalam keseharian kita, itu berarti sadar sudah. Yang sering terjadi antara pemahaman kita dengan keseharian kita berjarak. Nah ini kita sebut istilahnya terus jadi tidak hidup ilmu itu dalam diri kita.
Makanya orang Jawa punya jargon yang luar biasa, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi tidak sekedar diseminarkan, tidak sekedar dibahas. Makanya mungkin tema besar Ikrom tahun ini kan bagaimana mengaktualkan itu. Kalau sekedar pengetahuan bahwa hidup ini plural, ya semua orang sudah tahu kok. Mungkin tidak ada yang bantah juga kalau ditanya. Tapi bagaimana menghidupkannya secara aktual, secara nyata. Nah ini menurut saya basisnya harus kesadaran. Kesadaran ya? Iya. Jadi metodologinya gimana tuh? Nah, saya pinjem teorinya filosof nih. Monggo. Imam Ghazali. Saya enggak tahu Imam Ghazali itu Habib enggak? Bukan dong. Bukan. Kenapa yakin bukan? Memang bukan ya? Karena keturunan Persia kan. Oh ya. Iya. Baik, alhamdulillah enggak apa-apa. Karena saya khawatir su'ul adab. Kalau Habib kan harus saya panggil Habib. Ya. Baik, jadi menurut Imam Ghazali begini. Untuk menumbuhkan kesadaran, pertama-tama perlu saja'ah, kata beliau. Saja'ah itu keberanian memulai. Jadi jalankan dulu meskipun agak terpaksa, itu bahasa lainnya begitu. Misalnya, wah saya berat ini menghargai rival saya ini. Menurut saya aku yang benar, dia itu kan berat. Kata Imam Ghazali, saja'ah dimulai dulu. Jadi harus ada keberanian memulai. Menghargai pun juga kita perlu keberanian. Kalau sudah kita mulai, selanjutnya riyadhah yang istiqomah. Terus menerus dilatih. Kalau sudah lama-lama dilatih, dia akan tumbuh jadi karakter. Di situ muncul akhlak. Nah, baru kehidupan bersama dengan basis pluralitas tadi bisa hidup, bisa aktual. Itu salah satu contohnya. Satu saja. Nanti terlalu senang penonton dan terlalu lama waktu kita. Saya segera mau beranjak ke Habib Hussein. Bib, 5 tahun yang lalu Bib, Anda mengunggah pada tanggal 4 Mei, ya, judulnya moderasi beragama. Kalau itu Anda ingat nggak? Supaya jelas ini siapa yang lebih menguasai jeda nulis. Ingat nih. dong. Ya. Ingat. Anda masih nyon sewu ya Bib ya. Rambutnya agak gondrong, tapi gondrongnya kan ya gitu ya. Iya. Ngadep laptop, ya, harus Mac gitu supaya terlihat bahwa Kaya. edgy gitu ya. Ngadep teh, belakangnya harus ada buku banyak supaya terlihat pintar gitu ya. Ya pasti pencitraan itu Beb. Mau diatur ada kameranya kok. Enggak, tapi yang menarik di situ adalah Anda menyatakan kalau Islam itu moderat. Udah pas yang harus dimoderatkan umat Islam. Saya mau minta penjelasan ini lebih dalam lagi. Iya, sebenarnya itu setelah saya tobat dari filsafat. Karena itu saya sudah menjadi mahasiswa tafsir hadis di S2 saya. Dan itu perspektifnya lebih kepada tafsir. Sebentar Beb. Kalau Anda tobat, Anda merasa Pak Farudin ini belum tobat? Kita doakan. Jadi di dalam Al-Quran itu memang kata wasatiyah yang kemudian diterjemahkan sebagai moderat itu merujuk kepada ummatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah ini bedanya orang filsafat sama orang tafsir. Tahu saya. Dibaca ayatnya. Enggak, ya baca. Iya. Suruh ngulang sih ya bisa tapi enggak usah. Gitu. Jadi predikasi moderat itu dalam Al-Quran kepada umatnya bukan kepada agamanya. Maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya agamanya itu sudah mengatur untuk kita menjadi moderat. Hanya saja kita sering berjarak sebagai umat itu dari agama itu sendiri. Itu yang kemudian disindir oleh seorang pembaharu Islam seperti Muhammad Abdu bahwa saya melihat Muslim di Mesir tapi saya tidak melihat Islam di sana. Sedangkan di Paris saya melihat Islam meskipun saya tidak melihat Muslim di sana. Karena Islam itu sebagai value.
bukan hanya sebagai agama yang secara formal bisa disematkan kepada kita lantaran kita bersyahadat. Makanya Islam itu kan kata kerja, bukan kata benda. Orang Islam tidak dijamin masuk surga kalau tidak berkelakuan yang islami. Nah, di sana Al-Quran itu predikasi moderat untuk umat dan memakai kata ja'ala bukan khalaqa. Ja'ala itu merujuk kepada satu upaya dari kita. Kalau khalaqa itu Allah menciptakan jebret begitu aja jadi. Tapi kalau ja'ala Allah itu memberikan potensi berupa agama yang moderat. Apakah kemudian akan benar-benar membuat umat beragama itu moderat atau tidak, itu tergantung kepada umatnya. Pinter ya coba ya Habib. Tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Makanya lanjut. Islamnya sih sudah moderat. Bahkan realitasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz, kalau secara filosofis disebutnya ontologinya itu sudah moderat. Wong gak paham arek-arek ontologi apa. Kene-kene ae sing paham. Iya. Ya kalau mau paham yo sinau dhewe ngawur. Jadi ontologinya sudah moderat. Bahkan kita dilahirkan dari pluralitas ayah dan ibu kita. Kita berjalan dari pluralitas kaki kanan dan kaki kiri kita. Itu udah kenyataan. Agamanya moderat. Kemudian kita juga mengalami dalam realitas yang moderat. Tapi kemudian pemahamannya. Kalau dalam filsafat itu epistemologinya. Itu kita gak paham. Karena tidak pernah mungkin memberikan waktu untuk merenungkan. Oh iya ya, saya ini terbentuk dari perbedaan. Dan kemudian aktualisasinya, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Fardin Faiz, juga belum moderat bagi sebagian orang. Itu disebutnya aksiologi. Ilmu tentang aksi lah gampangnya kalau Beb, Pak Elengke. Kalau Anda salah-salah dikit tuh ada doktor filsafat loh. Ya makanya, saya berani kalau yang dasar-dasar begitu. Ini dasar-dasar filsafat. Kira-kira kalau Anda gak paham ini dalam filsafat, Anda kafir. Jadi pemahamannya enggak. Kemudian aksinya, karena aksi itu kan lantaran pemahaman. Kalau aksi tidak pemahaman itu berbasis kepentingan, kemudian sogokan, paksaan dan lain sebagainya, dan itu tidak dinilai dalam Islam karena Islam itu berbicara tentang ketulusan. Saya kira semua agama berbicara tentang ketulusan. Tuhan bisa nyuruh Anda kalau gak sholat tiba-tiba kayak meriang gitu sehingga Anda harus sholat, tapi kan Tuhan tidak lakukan itu. Seperti kalau Anda lapar harus makan, Tuhan melakukan itu, tapi dalam agama tidak, butuh ketulusan. Nah itu yang sering tidak terjadi, padahal agamanya sudah moderat. Nah itulah yang menjadi problem kita. Benih-benih yang mau disebut kemunafikan karena agama dan umatnya berbeda. Sehingga umatnya tidak tegak lurus dengan agamanya. Mau disebut juga kekafiran, iya. Karena kafir itu maknanya menutup, cover. Atau kiper. Itu kan menutup gawang itu. Kiper itu kafir itu. Iya dia menutup gawang. Iya kalau bahasa Inggris. Iya, cover juga menutup buku. Jadi menutup sehingga kemudian tidak menerima realitas dan pemahaman keagamaan yang sudah moderat itu. Oke, sebelum ditambahin Pak, saya mau naikkan tensinya agak tinggi lagi ya. Ini memang suka ada tensi. Begini Habib Hussein yang saya hormati. Baik karena kelucuannya maupun karena kealimannya. Beberapa tahun yang lalu muncul lagi kritik terhadap Islam bahwa nggak bisa. Karena Islam sendiri di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya itu ada ayat-ayat tentang kekerasan. Ayat-ayat perang yang sampai sekarang masih dibaca. Ya. Nah itu gimana tuh? Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat perang itu biasanya dikaitkan dengan ayat-ayat jihad. Yaitu perjuangan secara penuh dan sungguh-sungguh. Dan ayat-ayat perang itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Konteksnya ayat-ayat perang dalam Islam itu bukan ofensif tapi defensif. Dia itu untuk membela diri dari kekejaman-kekejaman kafir harbi yang ada di zaman itu. Kafir harbi ini adalah orang yang kafir tapi dia memerangi umat Islam. Membunuh,
melukai, menghancurkan, merampas hartanya dan lain sebagainya. Tapi untuk kafir zimmi, kafir yang damai, yang dia non-muslim, tapi dia hidup damai dengan umat Islam, Piagam Madinah melindungi dia di Madinah, dan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, menjamin kehidupan mereka selama mereka mau hidup damai. Jadi perang dalam Islam itu konteksnya hanya untuk menjamin kita bisa hidup tanpa dilukai atau dibunuh oleh orang lain. Dan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Buktinya, salah satu etika perang dalam Islam tidak boleh merusak rumah ibadah umat beragama lain dan tidak boleh melukai tokoh agama, umat beragama ataupun siapa saja yang berlindung di rumah ibadah agama apapun. Dan juga Islam itu makanya gini, Nabi mensunnahkan berkuda, Nabi mensunnahkan memanah. Apa maksudnya? Karena berkuda dan memanah itu simbol orang yang siap perang. Termasuk tadi ya, apa mengecat rambut ya? Mengecat rambut. Ya. Banyak Pak Warudin nggak dikecat loh itu, nggak dicat. Iya karena nggak hidup di zaman perang. Iya, karena enggak untuk perang ini. Mohon maaf Pak. Oh, saya juga Karena banyak sekarang udang kan kali nggak kelihatan. Karena sekarang kan perangnya di medsos. Jadi salah satu untuk menunjukkan kegagahan kita bukan cat rambut, tapi centang biru. Dan jutaan follower. Jadi lanjut. Nah, jadi kegagahan itu, kenapa Nabi mensunnahkan itu dan agama Islam memerintahkan itu? Agar kita itu tampak gagah di mata orang-orang yang memusuhi kita, sehingga dia tidak berani memerangi kita. Dan kalau dia tidak berani memerangi kita, kita tidak akan pernah memerangi dia sehingga dunia akan hidup dalam perdamaian. Karena prinsip dalam Islam, perang itu defensif bukan ofensif. Dan kadang juga problemnya adalah di pola pengajaran Islam, baik di sekolah maupun di pesantren ataupun di rumah-rumah. Saya kasih contoh ya. Anda buka buku sejarah Islam, entah di sekolah ataupun di toko buku. Itu sejarah Nabi Muhammad dijelaskan dari awal sampai akhir dalam framing perang. Nabi dalam perang Badar, Nabi dalam perang Uhud, Nabi dalam perang ini. Nilainya ada, nilai akhlaknya ada, nilai imannya ada. Tapi frame-nya itu perang. Seolah-olah kerjaan Nabi itu hanya berperang. Padahal faktanya, pertama, bahwa Nabi pernah membunuh orang lain itu mentok hanya satu, itu pun debatable. Fakta yang kedua, Nabi berperang itu, Nabi itu usianya 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Sejak umur 40 sampai 63 tahun. Berarti kali 365. Benar Beb, mohon maaf saya potong Beb ya. Kalau ini bukan persoalan Nabi ya, kita anggaplah pemimpin. Iya. Kalau pemimpinnya oke lah membunuh satu orang. Tapi kalau anak buahnya membunuh banyak orang, apakah itu bisa jadi legitimasi kebenaran? Kan enggak juga Beb. Iya, nah yaitu nanti kalau kita bicara ke sana ya, Nabi itu pernah misalnya menegur Sayyidina Usama bin Zaid karena membunuh orang yang telah lari dari medan perang. Di Islam nggak boleh. Kalau udah keluar dari ring, itu nggak boleh dikejar. Apalagi orang berbohong ngaku, oh saya Islam, saya masuk Islam agar gak dibunuh. Sayyidina Usama bin Zaid itu tetap membunuh. Dan akhirnya Nabi menegur keras, bahkan dengan kerasnya hingga kata Sayyidina Usama bin Zaid, andai saya hidup sebelum membunuh orang itu. Karena itu kecelakaan terbesar yang pernah saya alami. Karena orang itu tetap dibunuh meskipun mengaku Islam, bersyahadat. Karena alasannya Sayyidina Usama bin Zaid, syahadatnya bohong hanya biar gak dibunuh. Emang kamu tahu isi hatinya dia, kata Nabi. Artinya banyaklah teguran-teguran Nabi bahwa perang itu memang gak ada hubungannya dengan agama. Nah, terakhir 23 tahun itu berarti 8.000 sekian hari. Dan Anda tahu berapa hari Nabi berperang? Dalam sejarah itu hanya 80 sekian hari. Artinya hanya 1% hidup Nabi yang digunakan untuk berperang. 99% hidup Nabi digunakan untuk dua hal. Menebarkan rahmat, cinta kasih, dan yang kedua mempertontonkan akhlak yang agung. Tapi kita lebih mengenal Nabi kita sebagai
tokoh perang. Saya ingat sekali ketika saya kecil itu kalau memparodikan, memperlihatkan Nabi atau sahabat-sahabat itu pakai pedang, gagah, menyakiti orang lain. Itu saya mengenal Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain, Khalid Al-Walid. Semuanya seolah-olah itu badannya tinggi, besar, terus ngamukan gitu kan ya. Padahal ya itu karena framing tadi. Makanya bagi saya pentingnya, ini dasarnya, mengajarkan Islam itu tidak hanya secara tekstual tapi kontekstual. Dibaca tuh kalau dalam tafsir Quran asbabun nuzul, sebab ayat itu turun apa, kalau dalam hadis asbabul wurud, sebab keluarnya perkataan itu apa, agar pemahaman kita tentang Nabi dan segala sesuatu terkait Islam itu utuh. Oke, Pak Faiz, saya masih kurang puas ya dengan ini ya. Bagaimana kita sebagai Muslim gitu ya, menjawab bahwa kekerasan di dalam Islam itu difasilitasi dan di-endorse oleh kitab sucinya, tidak sebagaimana kitab-kitab agama yang lain. Silakan Pak Faiz. Baik. Ini saya melanjutkan Habib ya, saya tidak berani ngelawan. Kalau sama beliau. Ruangan ini jadi panas. Jadi melanjutkan Habib tadi, kalau kita membaca kitab suci, ya memang harus fair. Saya lebih suka pakai istilah fair ya, mesti istilah sebenarnya konteksnya. Jadi itu turun di zaman itu dengan mode hidup, pola berpikir, situasi ya zaman itu. Ya kalau ingin fair juga ya coba dilihat zaman itu sekitarnya. Mode berperangnya, mode penghukumannya ya tidak jauh-jauh dari yang dilakukan umat Islam zaman itu. Itu yang disebut konteks. Makanya ada yang tanya, Pak, kok umat Islam kejam ya, kok di Quran ada hukum potong tangan, ada rajam. Mode eksekusi zaman itu begitu. Kalau dilihat di sekitarnya mungkin banyak, jauh lebih sadis daripada itu. Saya pernah baca kan ada yang orang dihukum itu dengan cara, mungkin sebelumnya ada disalib, ada tidak hanya dipotong tangan, ada disula. Saya membayangkan disula itu geli. Jadi karena ada tiang pancang dari besi yang itu tajam ujungnya, orangnya ditancepin dari bawah sini sampai nanti keluar di sini itunya, dan dia matinya pelan-pelan. Sesadis itu zaman itu. Tapi kok kita tidak menyebut misalnya yang melakukan itu sebagai wah itu peradaban biadab, peradaban keras. Ya memang modenya begitu. Nah itu yang saya sebut, yuk kita membacanya yuk plus konteksnya, jangan dilepaskan dari konteksnya ketika memahami ayat. Jadi yang pertama itu ketika ada stigma-stigma negatif terhadap pemahaman Al-Quran. Yang kedua, penting juga kita harus membedakan, ini yang kadang-kadang orang sering susah memahami antara Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran. Nah, banyak memang pemahaman versi keras yang berbeda dengan yang dijelaskan Habib tadi. Seolah-olah pemahaman Al-Quran itu dianggapnya sama persis dengan isinya Al-Quran. Tidak. Jadi Al-Quran sakral, suci, pasti benar. Tapi pemahaman orang terhadap Al-Quran tidak. Bisa keliru, bisa tidak pas, bisa sesuai zamannya saja. Wong kadang-kadang orang nafsir Al-Quran itu kan sesuai kebutuhan kepentingannya. Waktu tidak punya pacar pakai dalil wala taqrabuz zina. Ya, nanti dapat pacar dalilnya ganti waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Apa artinya? Apa artinya? Oh. Lah ya kan? Sering kita sesuai kepentingan kita saja. Itu kan disindir sama Abu Nawas itu kan, suatu ketika dia ketika tidak sholat ditegur orang. Loh, saya tidak sholat ini ada dalilnya, karena dalam Al-Quran sholat itu malah masuk neraka. Dalilnya mana? Fawailul lil musallin. Nah, ini jadi penting bagi kita membedakan ini tafsir, ini Al-Quran. Nah,
Kalau ingin fair ya tadi memahami secara mendalam dengan konteksnya, jangan terdistraksi oleh tafsir-tafsir tertentu. Biasanya kita ndak adilnya itu ya yang benci dipilih tafsir-tafsir yang negatif saja. Yang senang melihat positifnya saja, lupa dengan memang kadang-kadang ya ada fenomena-fenomena yang berbeda. Jadi menurut saya memahami Al-Qur'annya tentang kekerasan tadi, ya kita pahami plus konteksnya sesuai situasi zaman itu kalau bahasa ilmu tafsir hari ini. Kemudian kita bawa ke saat ini sesuai zaman ini. Yang itu mungkin tidak bisa 100% plek sama dengan zaman itu. Artinya orang yang menyatakan seperti itu, ini kan bukan hanya umat non-Islam, tapi juga ada beberapa orang Islam begitu ya, yang ya itu memang diajarkan begitu. Nah itu gimana menjelaskan itu? Apakah itu kurang belajar atau prejudice atau bagaimana? Ya, jadi dia memang sudah punya asumsi-asumsi sendiri, punya mindset sendiri tentang jalan beragama versi dia. Oke. Kalau dalam Islam kan ada beberapa aliran kelompok yang memang masyhur sekali dalam sejarah, dia memang suka kekerasan, dijustifikasi dengan Al-Qur'an, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini yang sedang kita, kalau bahasa hari ini kan, yuk kita kembali ke khitohnya ajaran Islam yang moderat. Itu kan yang sedang kita dilakukan Kemenak selama ini kan sebenarnya itu, bahwa loh Islam tidak begitu. Islam itu ya aslinya moderat kita, tidak keras. Nah, orang luar menuduh kita keras karena mungkin ada fenomena-fenomena di dalam kita sendiri yang mengindikasikan itu. Nah, kita saatnya berbenah, tidak hanya kita marah-marah sama yang nuduh, tapi kita introspeksi ke dalam. Jadi jangan-jangan kelakuan kita selama ini yang membuat orang nuduh kita begitu. Kalau pakai bahasanya Nabi kan seringkali terjadi al-islamu mahjubun bil muslimin. Yang artinya ya itu. Kalaupun saya tidak mewakili ketidaktahuan penonton, ya saya akan jujur terhadap diri sendiri ya Pak Faiz ya. Yaitu bedanya filsafatnya UIN sama UGM. Betul itu. Saya mau begitu juga. Masuk. Berani-beraninya loh. Ya Pak, tapi artinya apa Pak? Apa artinya tadi? Cara mendidik orang yang paling baik adalah dengan mencari sendiri artinya. Enggak, ini supaya kalau ditayangkan di YouTube orang itu tahu. Oh, loh, ya, paham semua orang paham. Ya. Apa tadi diulang Pak? Apa tadi? Ya, jadi kan kalimatnya. Enggak apa-apa, jangan lupa Anda juga. Apa tadi? Jangan. Iya, kalau Habib pulang nanti saya dicegat susah. Saya lanjutkan ke Habib. Intinya umat Islam itu dihancurkan oleh umatnya sendiri. Oh gitu ya? Iya, itu mahjub itu dihalang-halangi. Jadi orang tidak bisa melihat profil Islam yang indah, yang rahmatan lil alamin karena umatnya yang dilakukan tidak mencerminkan itu. Nah itu nyuwun sewu, itu apa? Itu ayat atau hadis? Hadis. Dan ada satu perkataan yang menarik. Perlu saya tanyakan lagi, sahih enggak itu? Waduh. Itu ada satu perkataan dari Habib Ali Jufri. Beliau katakan, saya itu beruntung karena mengenal Islam dari mulut yang Islami. Kadang Islam itu diajarkan oleh orang yang mulutnya tidak Islami. Tidak menyebarkan Islam dengan kegembiraan, tidak menyebarkan Islam dengan mempersatukan, dan tidak menyebarkan Islam dengan penuh kemudahan. Padahal 3 hal ini poin utama dakwah Islam yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sebagai metode kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mau dakwah di Yaman. Nah, kadang itu terhalangi oleh lisannya umat Islam sendiri. Sehingga yang mereka pahami ada persepsi mereka tentang Islam yang didapat dari sebagian umat Islam. Entah itu perkataan ataupun kelakuan. Dan itu Islam diperkuat dengan pengalaman Habib sendiri ya. Betul. Habib ini kalau dihitung kan hatersnya kira-kira 90% malah umat Islam sendiri kan? Iya. Nah, iya kan? Iya. Yang betul. Mau membubarkan, menolak Habib datang kan bukan umat non-Islam kan? Iya. Umat Islam sendiri kan? Iya. Nah, maksud saya begini, konteks di Indonesia mayoritas Islam.
Sehingga semestinya kan orang Islam sendiri yang mempelopori untuk terjadinya moderasi dan toleransi di dalam cara baik dari cara memahami agama Islam itu sendiri sampai kepada praktek-praktek ibadahnya gitu. Tapi kenapa itu kemudian tidak juga bisa diselesaikan di dalam internal Islam, Bib? Iya, pertama gini, kita harus jujur bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas Islam diakui bahkan oleh non-muslim bahwa negara ini relatif aman. Relatif bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Indonesia ini satu negara ratusan suku loh. Arab itu banyak negara satu suku. Jadi Indonesia itu sebagai representasi muslim di dunia itu salah satu yang terbaik. Enggak. Anda mau membedakan Arab dengan Islam tadi apa ini? Ya kalau di Arab kan konflik di internal umat Islam, antar suku, antar agama itu relatif menjadi makanan sehari-hari di konteks Timur Tengah. Oh, Timur Tengah nih iya. ya. Dan kalau kita bicara Eropa dan Amerika, Islamofobia itu tinggi sekali. Oke. Dan Indonesia relatif bisa mengendalikan itu dengan baik. Tentu ada fenomena-fenomena intoleransi, terorisme dan lain sebagainya. Tapi relatif bisa menjaga itu dengan baik. Di tengah keragaman kita plus kemayoritasan umat Islam di sini. Jadi itu yang pertama. Dan itu dipuji oleh banyak non-muslim yang saya temuin. Entah itu tokoh Katolik, tokoh Protestan. Mereka memuji. Kami relatif nyaman hidup di Indonesia. Walaupun dengan banyak masalah yang tentu itu jadi PR kita bersama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kok cenderung tidak suka dengan kosakata mayoritas minoritas. Saya itu lebih suka melihat kita semua itu sebagai warga negara. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah melalui Piagam Madinah. Itu gak ada lagi perbedaan agama. Yang ada warga negara. Kalau taat sebagai warga negara, ya dipuji. Kalau tidak taat sebagai warga negara, dihukum. Puncaknya Nabi bilang, kalau putriku Fatimah mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi konteksnya itu tidak itu. Dan jangan bangga jadi kuantitasnya mayoritas, tapi kelakuannya tidak bijak. Karena Quran itu paling banyak ngeritik mayoritas. Itulah kenapa follower banyak itu tidak membuat orang itu otomatis lebih hebat kan. Nah mayoritas ya kan? kalau tidak kan? bijak itu bahaya. Ya. Tapi kalau mayoritas itu bijak itu mulia. Karena dia bisa menyelesaikan banyak masalah itu. Ya. Makanya enggak, karena saya harus menghormati tuan rumah. Harus menghormati tamu gitu. Iya. Gak apa-apa. Memang saya terhormat. Ya. Jadi saya ingin pola pikir itu tidak ada. Aktsaruhum la mayoritas yaqilun, minoritas itu sebaiknya la enggak usah. Sebaiknya enggak ada. Jadi kalau ada masalah, yuk kita lihat ini masalah bangsa, bukan masalah agama. Karena itu betul-betul akan jadi bias kalau tetap kita pertahankan. Dan betul-betul di Islam itu dikritik. Islam itu seringkali memuji yang sedikit dan mengkritik yang banyak. Aktsaruhum la yaqilun, sebagian besar mereka tidak menggunakan akalnya mereka. Nah itu enak itu dipahami itu. Iya kan? Ya. Itu kritik kepada Iya, mayoritas. maksud saya Anda sebut bahasa Arab tapi kasih artinya sekalian. Oh iya, gitu. iya. Nanti saya kasih PR lah. Jadi bagi saya tinggal kemudian bagaimana perspektif kebangsaan itu tumbuh. Karena saya kok tiba-tiba ada perspektif kebangsaan. Iya maksudnya melihat kita sebagai satu bangsa. Oke. Karena gini, saya ya mohon maaf, kata orang Jogja nuwun sewu ya. Iya. Kok tidak yakin bahwa problem kita terbanyak itu karena agama. Justru ada faktor politik yang kemudian menjadikan agama sebagai objek untuk dipolitisasi guna kemudian membuat konfliknya itu semakin seru dan semakin luas. Ya. Maksud saya, ayo kita fair mendeteksi masalah. Karena kesalahan mendeteksi masalah, maka akan menimbulkan kesalahan menemukan solusi. Jadi bahwa setuju. ini problem bangsa yang
bangsa ini lumayan bisa mengendalikannya ketimbang bangsa-bangsa lain. Dan juga problemnya tidak hanya di satu agama dan bukan problem agama. Sehingga enak melihatnya itu langsung ke masalah. Gak ada yang apa yang tadi disebut oleh Pak Fahrudin Faiz, mahjubun, kehalang-halangi oleh narasi agama, narasi suku, narasi ini. Udah gak usah ngomongin suku, agama, dan lain sebagainya. Bahkan di India itu ada satu tradisi, di satu peziarahan, itu ada satu peneliti, seorang antropolog yang bertahun-tahun di sana, baru dia nges setelah 7 tahun bahwa dia gak saling tahu nama satu orang dan yang lainnya di sana. Kenapa? Karena memang mereka itu gak pakai nama, pakainya identitas. Misalnya ya, Mas Putut si gendut misalnya. Tentu ini tidak faktual ya, ini cuma penanda aja. Pak Fahrudin Faiz gak usah saya bahas. Gak berani. Jadi itu cuman labeling. Okay. Kenapa? Karena nama itu penanda kasta di sana. Jadi begitu disebut namanya, yang di atas kastanya ego, yang di bawah jadi minder. Nah, saya ingin udah kita gak usah bawa-bawa agama, politik dan lain sebagainya. Tapi lihat masalahnya apa, yuk kita selesaikan. Problem orang Indonesia itu sering bawa-bawa Tuhan untuk masalah yang selesai di tingkat RT kan. Saya setuju, Beb. Dan mohon maaf saya potong karena di situ ada timernya ya. Memang sebetulnya saya sendiri ya, Beb, kenapa membuka tadi dengan fundamental pertanyaan ya. Karena kok dari dulu sampai sekarang tema ini terlalu sering dibicarakan ya. Oh ini bukan soal pesanan panitia ya. Tapi saya akan lebih tertarik misalnya ngobrolin ini 20 tahun lagi. Ada beberapa pulau, banyak pulau di Indonesia mulai ada yang tenggelam, bahkan ada yang pulau-pulau besar, perkampungan-perkampungan yang juga tenggelam, begitu yang sudah dihuni banyak manusia. Apa nih jawaban Islam? Saya mungkin lebih tertarik untuk membicarakan itu. Atau bagaimana konsepsi Islam dan metodologinya ya dalam persoalan disparitas antara kaya dan miskin di Indonesia yang makin tinggi gitu. Saya lebih tertarik ngomongin itu misalnya. Tapi kan ngomongnya enggak sama Anda. Betul. Angel kan ngomongin. Angel. Kalau sama saya sikap Islam terhadap pinjol. Oke, enggak ya bercanda. Nah, Pak Faiz, monggo. Iya. Sebenarnya yang disampaikan Mas Putut itu tema-tema luar biasa tadi itu menurut saya yuk banyak kok yang bahas di level kampus, level elit. Cuma hari ini kan logikanya bukan mana penting, mana tidak penting. Sekarang itu yang mencuat itu mana viral, mana tidak viral. Oke. Jadi sehingga perhatian kita sering terdistraksi pada hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgent. Karena tokoh-tokohnya juga banyak-banyakan follower. Itu masalahnya. Kalau enggak makanya sih ya. Jangan banyak-banyak kayak saya ini. Oh ada Pak Fahrudin punya medsos. Pak Fahrudin punya medsos sekarang. Enggak punya. Oh enggak punya. Jadi enggak tapi video suara-suaranya yang halus itu selalu viral di ribuan ratusan akun YouTube. Ya, dan fansnya lumayan galak-galak juga. Kalau disenggol dikit Pak Fahrudin Faiz, dimarahi. Coba dengerin setara dengan fans K-pop dan BTS itu. Luar biasa. Baik teman-teman, ada tambahan? Ya sudah, monggo. Sudah baik teman-teman. Ya. Wah, memang beda Win Jogja ya. Bijak gitu loh. Ini, UGM ini memang repot, udah. Jakarta yang udah jadi presiden. Orang loh. Mau nyari ilmu, tanya suruh belajar sendiri loh. Jadi ibro itu pelajaran itu dari umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Tapi bagaimanapun asbabun nuzul. Ini Anda jelasin saya atau jelasin Masnya? Dia. Oke. Ya, Anda bagi saya tidak penting. Saya jawab singkat saja nih Mas. Tanya apakah nasionalisme cinta tanah air itu termasuk ego sektoral. Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Cah cinta tepuk tangan. Iya.